Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ersa Farabi selaku dosen pengampu Kapital Selekta Ekonomi Islam, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cinta banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bermuajah bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Hadirin yang berbahagia, saya Rizky Amalia selaku moderator dari kelompok 3 yang menjelaskan pengelolaan keuangan Koperasi Rahis di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan organisasi nirlaba keagamaan non-pemerintah yang mengedepankan suatu pelayanan pada pihak eksternal. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, akan tetapi dapat menjadi lembaga sosial, ekonomi santri, serta masyarakat sekitar. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh perekonomian suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, melainkan juga akan berpengaruh terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Nazatul Tulab tersebut mengadakan suatu koperasi untuk melakukan pengolahan keuangan pondok pesantren, yang mana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pondok pesantren yang telah direncanakan dengan mengembangkan dan mengolah sumber daya manusia serta ekonomi masyarakat sekitar. Seluruh pondok pesantren tidak mungkin mempunyai koperasi. Akan tetapi di Nazatul Tulab tersebut membangun koperasi tersebut hanya untuk mengajukan pondok pesantren tersebut serta mengedepankan ekonomi masyarakat serta para santri. Di sini ada 3 subtema yang akan dijelaskan oleh pemateri. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Nazatul Tulab yang akan diisi oleh pemateri yaitu Fitri Handayani. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Istilah pesantren di Indonesia lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren. Pondok berasal dari kata bahasa Arab yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Adapun pengertian pesantren berasal dari kalimat santri dengan tambahan awal pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Selanjutnya yaitu nama Nazatul Tulab. Nazatul Tulab itu berasal dari bahasa Arab yaitu Nazatut yang berarti kebun atau taman, dan Atulab yang berarti pelajar atau siswa. Dan di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga tertua, pesantren memiliki kontribusi dalam mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Kontribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan semata, tetapi juga berkaitan dengan bidang-bidang lain dalam skala yang lebih luas. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan langsung kepada moderator. Ya, Turkan, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang Koperasi Rahis di Pondok Pesantren Nazatul Tulab yang akan
disampaikan oleh Saudari Linda Imratu Solihat. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Koperasi Rais Nahdlatul Tulab. Koperasi menurut istilah adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan tingkat kehidupan bersama. Sedangkan Koperasi Rais itu adalah koperasi yang sudah lama didirikan oleh Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, di mana sebagian bidang usaha dan keterampilan yang pengelolaannya semua diserahkan kepada santri dengan bimbingan santri-santri senior. Tantangan yang dimiliki oleh santri Nahdlatul Tulab dalam pengelolaan koperasi ini itu bagaimana caranya santri ini bisa mengembangkan koperasi dengan pesat. Jadi Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab ini akan memilih beberapa santri yang akan mengurus koperasi yang memang mengerti atau memiliki pemahaman atau kemampuan dalam manajemen perkoperasian seperti manajemen keuangan dan pengembangan usaha. Selain itu, dalam upaya untuk menerbitkan administrasi keuangan sekaligus menekan pengeluaran para santri dalam hal keuangan, Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dengan tujuannya itu, dengan salah satu tujuan untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai di lingkungan pesantren. Jadi dengan adanya pembayaran ini, nantinya semua pembayaran yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab akan menggunakan sistem tersebut. Mulai dari pembayaran di Koperasi Rais, pembayaran di pondok pesantren seperti biaya administrasi dan keuangan, mulai dari biaya-biaya SPP, biaya pembayaran asrama, atau biaya-biaya yang lain yang terdapat di dalam Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Ya, aturkan terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan keuangan Koperasi Rais di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab yang akan disampaikan oleh Saudari Jumaati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan koperasi Rais Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Di mana pengelolaan keuangan koperasi ini ada 3. 1. Pengelolaan keuangan adalah bidang manajemen yang kaitannya dengan usaha atau cara untuk memperoleh dana yang diperlukan oleh koperasi. Sedangkan yang kedua, pengelolaan keuangan koperasi yang dilakukan Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab bersifat sentralistik. Yang dimaksud dengan bersifat sentralistik ini yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada koperasi dengan sistem dana subsidi silang. Sedangkan yang ketiga, seluruh sumber dana baik dari pondok pesantren maupun dari non pondok pesantren semuanya dijadikan satu. Jadi dana yang ada di koperasi atau non pondok pesantren, maka di situ akan dijadikan satu, akan dilakukan dengan semaksimal mungkin di pondok pesantren. Di sini ada juga tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab Sampang. Di sini ada 3, 1 tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap penilaian atau evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap perencanaan ini adalah merencanakan sebuah koperasi yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depannya. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan ini adalah tahap pelaksanaan atau akunting. Dengan adanya akunting ini, koperasi bisa mengetahui keluarnya dana atau keluarnya ekonomi, keluar masuknya ekonomi, apakah dana tersebut berjalan dengan baik atau tidaknya. Sedangkan yang ketiga ini adalah tahap penilaian atau evaluasi. Jadi koperasi Nahdlatul Tulab ini selama menjalankan
1 tahun, maka di situ ada permusyawarohan di koperasi tersebut. Apakah koperasi sudah berjalan baik atau tidaknya, sehingga semua karyawan yang ada di koperasi memberikan pendapat supaya koperasi ini menjadi lebih maju ke depannya. Dan di sini tahap-tahap yang evaluasi ini ada 3. 1, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit operasional. Yang ketiga adalah audit ketaatan. Yang dimaksud dengan audit laporan keuangan ini adalah bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan itu sudah berjalan dengan teratur atau sudah berjalan dengan baik selama berjalannya koperasi tersebut. Yang kedua adalah audit operasional. Yang dimaksud dengan audit operasional ini merupakan penalahan atau bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Sedangkan yang ketiga adalah audit ketaatan. Ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit atau klien sudah mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh koperasi tersebut. Jadi, koperasi itu sudah memberikan prosedur, cara-cara kepada klien, apakah klien tersebut sudah mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh koperasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Diaturkan, terima kasih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu berada di Prajen, di Sampang, yaitu mendirikan koperasi rahi tersebut untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar serta perekonomian para santri. Pengelolaan keuangan pondok pesantren merupakan salah satu substansi pengolahan pondok pesantren yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah untuk memperoleh serta mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah dan lembaga tersebut agar bisa menggunakan dana secara efisien serta efektif. Ada 3 pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yaitu tahap perencanaan budgeting dan yang kedua tahap pelaksanaan accounting dan terakhir itu tahap penilaian atau evaluasi auditing. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, kurang lebih dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.